Semangat pagi! Berjumpa lagi di Indonesia Power Weekly News. Beragam informasi dan berita pilihan kami sajikan setiap minggunya. Bersama saya Alvira. Dan saya Fauzan. Inilah kabar sepekan. PLN Indonesia Power UBP Merica, wakili Indonesia di Seminar Energi Terbarukan ASEAN. PLN Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan Merica menjadi wakil Indonesia dan satu-satunya PLN Group yang bergabung dalam seminar bertaraf internasional bertajuk Development and Application of Renewable Energy Technology for ASEAN Countries. Acara ini menjadi ajang penting bagi negara-negara ASEAN untuk berbagi pengetahuan dan teknologi dalam bidang energi terbarukan. Senior Manager PLN Indonesia Power UBP Merica, Nasrul Ferry Andi, berkesempatan mempresentasikan makalah berjudul Gunung Wugul, Mini Hydroelectric Power Plants Project Digital Automation to Reducing Greenhouse Gas Emissions sebagai first winner yang diselenggarakan ASEAN Center of Energy. Presentasi ini disampaikan di hadapan delegasi dari berbagai negara ASEAN, menunjukkan komitmen PLN Indonesia Power dalam pengembangan teknologi ramah lingkungan di sektor energi. Partisipasi PLN Indonesia Power UBP Merica dalam seminar ini menunjukkan peran aktif Indonesia dalam upaya regional untuk mengembangkan dan menerapkan teknologi energi terbarukan serta menegaskan posisi PLN sebagai pemain kunci dalam transisi energi di kawasan ASEAN, khususnya dalam hal inovasi teknologi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Sebagai insan PLN IP dan warga negara Indonesia, tentu kita sangat bangga ya melihat prestasi ini. Kok jadi yakin nih? Yakin apa tuh? Semakin yakin kalau prestasi-prestasi PLN IP akan mewujudkan visi PLN menjadi top 500 global company. Yap, mudah-mudahan visi tersebut bisa kita capai ya. Nah, kalau barusan kita sudah membahas prestasi itu biasanya didapat karena adanya edukasi, seperti berita berikut. PLN Indonesia Power UBP Cilegon gandeng mitra binaan untuk melakukan edukasi 10 sekolah di Kabupaten Serang dan Kota Cilegon. PLN Indonesia Power UBP Cilegon melakukan edukasi pengelola sampah dan lingkungan sekolah bersama mitra binaannya. Kegiatan yang disebut New Green Generation Knowledge Education with Green Generation dilakukan dalam rangka memperluas kebermanfaatan program CSR yang fokus pada pengelola sampah dan lingkungan yang telah berjalan di 3 desa binaan, yaitu Bank Sampah Resik Jelinger di Desa Margasari, Bank Sampah Pelita di Desa Argawana, dan program Kampung Iklim RW 04 Kampung Duku di Desa Margagiri. Dalam acara ini, UBP Cilegon mengundang 10 sekolah yang ada di Kabupaten Serang dan Cilegon. Di antaranya SMKN 1 Pulau Ampel, SMAN 1 Pulau Ampel, SMAN 1 Bojonegara, SMAN 4 Cilegon, SMKN 3 Cilegon, SMA Al-Islah, SMAN 2 KS Cilegon, SMAN 1 Cilegon, SMA IT Raudatul Jannah, dan SMA Islam Nurul Fikri Boarding School Serang. Adanya kegiatan New Generation ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan generasi muda dalam pengelola sampah, menumbuhkan kepedulian generasi muda terhadap kelestarian lingkungan, serta menumbuhkan kebiasaan baik dalam mengelola sampah dan lingkungan, sehingga mata rantai permasalahan sampah dapat kita putus melalui edukasi kepada generasi muda. Keren banget ya. Emang persoalan sampah itu harus diedukasikan sejak dini, khususnya generasi muda yang nantinya akan menjadi penerus bangsa harus aware dengan persoalan lingkungan. Betul banget, karena menjaga kelestarian lingkungan adalah kewajiban setiap manusia. Siapapun, dimanapun, dan bagaimanapun kita wajib menjaga lingkungan. Jan, kalau tadi di Cilegon kita diajak edukasi persoalan sampah untuk menjaga lingkungan, nah di Papua kita diajak untuk menanam pohon. Gerakan Peduli Lingkungan, PT PLN Indonesia Power UBP Holtekam gelar kegiatan Jumsih dengan penanaman pohon. PLN Indonesia Power UBP Holtekam melaksanakan gerakan peduli lingkungan melalui kegiatan Jumat Bersih dengan penanaman 60 pohon di sekitar jalan masuk area pembangkit.
Kegiatan ini juga merupakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan di wilayah UBP Holtekam, Kota Jayapura. Gerakan peduli lingkungan tersebut tidak hanya sekedar upaya penghijauan di area pembangkit, tetapi juga menegaskan komitmen UBP Holtekam untuk senantiasa menjaga lingkungan dan ekosistem di sekitar pembangkit agar tetap sejuk dan lestari. Wah, seru banget rame-rame menanam pohon. Semakin banyak pohon, semoga udara semakin bersih ya. Betul sekali. Tapi ternyata nggak cuma di Papua aja loh yang menanam pohon. Di Kalimantan juga semangat menanam pohon. PLN Indonesia Power UBH kolaborasi dengan UBP Asam-Asam tanam pohon sebagai sumber energi hijau di sekitar pembangkit. PLN Indonesia Power Unit Bisnis Pemeliharaan kembali menunjukkan komitmennya terhadap keberlanjutan lingkungan dengan menggelar kegiatan penanam pohon kaliandra di sekitar area UBP Asam-Asam. Kolaborasi ini melibatkan seluruh jajaran manajemen dan pegawai unit bisnis pemeliharaan serta manajemen unit bisnis pembangkit Asam-Asam. Sebanyak 30 bibit pohon kaliandra ditanam di area yang telah disiapkan di sekitar pembangkit sebagai bagian dari program jangka panjang untuk mengurangi emisi karbon dan meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan. Kaliandra dikenal sebagai tanaman yang tumbuh cepat dan memiliki nilai energi tinggi. Tanaman ini memiliki potensi besar untuk digunakan sebagai biomasa yang dapat diolah menjadi sumber bahan bakar alternatif bagi pembangkit listrik. Selain itu, tanaman kaliandra juga dikenal mampu memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan kesuburan lahan. Kedepan, UBH berkomitmen untuk terus mengembangkan program-program yang sejalan dengan visi perusahaan dalam menciptakan energi bersih dan ramah lingkungan. Melalui penanaman kaliandra ini, UBH tidak hanya berkontribusi pada upaya global untuk mengurangi dampak perubahan iklim, tetapi juga menciptakan model bisnis yang berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Wah, bukan hanya hijau, tapi penanaman pohon kaliandra tadi juga solusi energi masa depan ya. Keren-keren. Ada lagi nggak kalah keren? Ada lagi, nggak habis-habis yang keren-keren. Iya dong, tadi kita udah bahas prestasi di ASEAN, terus kita udah bahas lingkungan. Nah, kali ini ada pesona para Srikandi PLN IP yang berhasil mendapatkan penghargaan bergengsi. Terus perkuat implementasi ESG perusahaan, Srikandi PLN IP, sahabat penghargaan Kartini Humas Indonesia 2024. Nah, kawan PLN IP, informasi ini kami rangkum dalam liputan khusus Kabar Sepekan on Location. Segmen ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Kabar Sepekan. Saya Alvira. Dan saya Fauzan, pamit undur diri. Salam Energy of Things. Hai kawan PLN IP, jumpa lagi bersama saya Irma Rosdiana di acara Kabar Sepekan on Location. Hari ini saya sedang ada di Bandung untuk menghadiri penyerahan penghargaan Kartini Humas Indonesia tahun 2024. Tentunya bukan saya dong yang dapat penghargaan itu, tapi ada sosok Srikandi PLN IP yang berprestasi yang menang penghargaan tersebut. Kira-kira penasaran nggak sih siapa yang dapat penghargaan itu? Kita lihat yuk dan kita ikuti acara selengkapnya. Nah, kawan PLN IP, sekarang saya udah sampai nih di lokasi penghargaan yang diselenggarakan oleh Humas Indonesia. Penghargaan ini diikuti oleh 42 peserta dari berbagai perusahaan. Berbagai tema diangkat pada penghargaan hari kali ini, seperti tentang ESG, Education, Sustainability, UMKM, dan Education. Sebentar lagi acara udah mau mulai nih, yuk kita simak. Saya telah dipilih untuk menjadi Kartini Humas Indonesia. Semoga di sini tidak hanya saya, teman-teman Kartini di sini juga dapat terus menginspirasi
dan terus berperan aktif pada perusahaan dan terutama untuk Indonesia. Halo PLN IP, sekarang saya udah bersama Kak Sisi, sekali dari PLN IP yang tadi menang penghargaan Kartini Humas Indonesia 2024. Selamat ya Kak Sisi. Terima kasih Kak Irma. Ya, boleh tahu nggak sih waktu penjurian kemarin tema apa sih yang diangkat? Ya, sebenarnya teman-teman PLN IP, jadi di Kartini Humas Indonesia ini ada 3 Srikandi PLN IP Kak Irma yang menang, yaitu ada saya, lalu ada Ibu Aryati dan juga ada Mbak Fitri Puspitasari. Lalu saat penjurian kemarin saya mengambil tema ESG. Oke. Nah Kak Sisi ini kan di perusahaan sebagai pengelola lingkungan ya. Kira-kira ada next project apa sih yang mau digarap sama teman-teman lingkungan tentunya ya untuk meningkatkan implementasi ESG? Next project mungkin aku spill dikit ya Kak Irma. Jadi next project itu kita rencana mau mengkolaborasikan 3 hal, yaitu ada penurunan emisi karbon, lalu employee wellness dan juga pengembangan masyarakat. Wah keren ya, kita tunggu launchingnya ya. Ya. Nanti jangan lupa undang juga kabar sepekan untuk Siap, launching akan produk kita tersebut. undang. Oke. Makasih kawan PLNIP. Terima kasih. Kawan PLNIP, itu tadi rangkaian kegiatan awarding Kartini Humas Indonesia 2024. Selamat kepada para pemenang. Saya Irma Rosdiana undur diri, sampai ketemu di kabar sepekan on location selanjutnya.